Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Rizky Wahyu Prabowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanis sintetis. Apa itu pemanis sintetis? Apa saja jenisnya? Apa kegunaannya? Adakah penyalahgunaannya? Yang pertama, pemanis buatan. Pengertian pemanis buatan adalah zat tambahan yang sengaja dibuat untuk menirukan rasa gula, yaitu manis. Kebanyakan pemanis buatan yang diizinkan digunakan pada makanan adalah pemanis sintetis. Walaupun demikian, banyak pula pengganti gula yang berasal dari tumbuhan. Pemanis buatan merupakan pengganti gula yang dihasilkan melalui proses kimiawi. Pemanis buatan dinilai memiliki rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan pemanis biasa atau gula. Berawal dari banyaknya penyakit yang timbul akibat asupan gula berlebih, maka dibuatlah pemanis buatan sebagai alternatif pengganti gula. Meski mengandung kalori lebih kecil, tapi pemanis buatan ini juga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama jika dikonsumsi secara berlebih. Selanjutnya adalah macam-macam pemanis buatan. Pemanis sintetis atau bisa disebut juga aspartil fenilalanin metal ester. Yang pertama ada alitam. Alitam dengan rumus kimia C14H25N3O4 S.2,5H2O merupakan senyawa yang disintetis dari asam amino L-asam aspartat D-alanin dan senyawa amida yang disintetis dari 22,4-tetrametiltinanilamin. Alitam memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 2000 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan nilai kalori 1,4 kilokalori per gram atau setara dengan 5,85 kilojoule per gram. Penggunaannya dengan pemanis buatan lainnya bersifat sinergis. Alitam dapat dicerna oleh enzim dalam saluran pencernaan dan serap oleh usus berkisar antara 78 sampai dengan 93% dan dihidrolisis menjadi asam aspartat dan alanin amida. Sedangkan sisa alitam yang dikonsumsi yaitu sebanyak 7 sampai dengan 22% dikeluarkan melalui feses. Untuk aturannya sendiri, CAC mengatur maksimum penggunaan alitam pada berbagai produk pangan berkisar antara 40 sampai dengan 300 mg per kilogram produk. Beberapa negara seperti Australia, New Zealand, Meksiko, dan RRC telah mengizinkan penggunaan alitam sebagai pemanis untuk berbagai produk pangan. Yang kedua, ada asesulfam K atau asesulfam potasium. Asesulfam dengan rumus kimia C4H4KNO4S atau garam kalium merupakan senyawa yang tidak berbau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, mudah larut dalam air, dan berasa manis dengan tingkat kemanisan relatif sebesar 200 kali tingkat kemanisan sukrosa, tetapi tidak berkalori. Kombinasi penggunaan asesulfam K dengan asam aspartat dan natrium siklamat bersifat sinergis dalam mempertegas rasa manis gula. Fungsi lainnya adalah penegas cita rasa atau flavor enhancer, terutama cita rasa buah. Untuk kajian keamanannya memperlihatkan bahwa asesulfam tidak dapat dicerna, bersifat non-glikemik dan non-kariogenik, sehingga JECFA menyatakan aman untuk dikonsumsi manusia sebagai pemanis buatan dengan ADI sebanyak 15 mg per kilogram berat badan.
Untuk aturannya sendiri, CAC mengatur maksimum penggunaan S-sulfam K pada berbagai produk pangan berkisar antara 200 sampai dengan 1000 mg per kilogram produk. Sementara CFR mengatur maksimum penggunaan S-sulfam K pada berbagai produk pangan dalam GMP atau CPB. Sedangkan F-Sans mengatur maksimum penggunaan hasil sulfam K pada berbagai produk pangan berkisar antara 200 sampai dengan 3000 mg per kilogram produk. Untuk yang ketiga ada aspartam. Aspartam atau aspartil phenylalanin methyl ester disingkat dengan APM dengan rumus kimia C14H18N2O5 merupakan senyawa yang tidak berbau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, sedikit larut dalam air, dan berasa manis. Aspartam memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 60 sampai dengan 220 kali tingkat kemanisan sukrosa, dengan nilai kalori sebesar 0,4 kilokalori per gram atau setara dengan 1,67 kilojoule per gram. Kombinasi penggunaan aspartam dengan pemanis buatan lain dianjurkan terutama untuk produk panggang dalam mempertegas cita rasa buah. Fungsi lainnya yaitu flavor enhancer atau penegas cita rasa. Untuk aturannya sendiri, maksimum penggunaan aspartam pada berbagai produk pangan berkisar antara 500 sampai 5500 mg per kilogram produk. Sementara CFR mengantung penggunaan aspartam tidak lebih dari 0,5% dari berat bahan siap dipanggang atau dari formulasi akhir khususnya untuk produk pangan yang dipanggang. Sedangkan F-Sans mengatur bahwa maksimum penggunaan S-sulfam K pada berbagai produk pangan berkisar antara 150 sampai dengan 10.000 mg per kilogram produk. Lalu yang keempat ada sakarin. Sakarin sebagai pemanis buatan biasanya dalam bentuk garam berupa kalsium, kalium, dan natrium sakarin dengan rumus kimia C14H8CaN2O 6SN.3H2O C7H4KNO3S.2H2O dan C7H4NaNO3S.2H2O. Secara umum, garam sakarin berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah, dan mudah larut dalam air serta berasa manis. Sakarin memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 300 sampai 500 kali tingkat kemanisan sukrosa dan tanpa nilai kalori. Kombinasi penggunaannya dengan pemanis buatan rendah kalori lainnya bersifat sinergis. Untuk aturannya sendiri, CECFA menyatakan sakarin merupakan bahan tambahan pangan yang aman dikonsumsi manusia dengan ADI sebanyak 5,0 mg atau per kilogram berat badan sejak bulan Desember 2000. FDA telah menghilangkan kewajiban pelabelan pada produk pangan yang mengandung sakarin dan 100 negara telah mengizinkan penggunaannya. CAC mengatur maksimum penggunaan sakarin pada berbagai produk pangan berkisar antara 80 sampai dengan 5000 mg per kilogram produk. Lalu selanjutnya adalah penyalahgunaannya. Penggunaan secara berlebih yang di luar batas normal pada campuran bahan pangan atau minum sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko penyakit seperti diabetes, risiko sindrom metabolik, serta dapat mengakibatkan kompilasi. Bahkan tidak jarang perusahaan yang membuat produk tidak mencantumkan daftar pemanis buatan ilegal karena sudah ada aturan meskipun ada beberapa jenis pemanis yang tidak harus dicantumkan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apabila banyak salahnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih.
atas waktunya untuk meluangkan melihat video saya. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.